Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang soal situational judgment test atau observasi P3K khusus guru. Baiklah, kita masuk soal nomor 1 Bapak Ibu. Diskusi dengan guru pelajaran lain menunjukkan bahwa hasil salah satu asesmen peserta didik telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Namun, guru-guru lain sependapat bahwa peserta didik tersebut masih mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah. Selama ini, peserta didik tersebut terbantu dalam memecahkan masalah melalui kegiatan tugas kelompok. Bagaimana cara Anda menulis laporan yang objektif? A. Mengkaji kembali seluruh hasil asesmen peserta didik tersebut untuk dibandingkan dengan asesmen diagnostik sebelum memulai pembelajaran. B. Menuliskan laporan sesuai dengan hasil asesmen yang sudah terkumpul sesuai dengan prosedur penulisan yang sudah ditetapkan. C. Membuat catatan khusus yang menggambarkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik berdasarkan pengamatan guru-guru lain. D. Mengubah standar penilaian asesmen agar lebih komprehensif perbandingannya dengan metode pembelajaran lainnya. E. Bersama guru lain menyusun laporan capaian pembelajaran peserta didik untuk mendapatkan rekomendasi pengembangan yang lebih komprehensif. Jawaban yang benar kira-kira apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu E. Bersama guru lain menyusun laporan capaian pembelajaran peserta didik untuk mendapatkan rekomendasi pengembangan yang lebih komprehensif. Soal nomor 2, seorang guru memiliki seorang siswa tunanetra di kelasnya. Siswa tersebut sering kesulitan memahami materi yang disajikan dalam bentuk visual, seperti gambar dan diagram. Langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh guru untuk membantu siswa tersebut memahami materi dengan baik adalah A. Menggunakan audio atau penjelasan verbal secara rinci untuk menggantikan materi visual. B. Meminta siswa tunanetra untuk lebih berkonsentrasi pada penjelasan visual yang diberikan. C. Mengarahkan siswa tunanetra untuk mempelajari materi visual secara mandiri di rumah. D. Menyediakan gambar atau diagram dalam ukuran besar agar siswa lebih mudah melihat. E. Meminta siswa lain untuk membantu siswa tunanetra memahami materi visual selama proses belajar kelompok. Jawaban yang benar kira-kira apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu A. Menggunakan audio atau penjelasan verbal secara rinci untuk menggantikan materi visual. Soal nomor 3. Jika Anda diberi tugas tambahan sebagai pengurus dapodik dan aset yang semua harus dilaporkan di hari yang sama, pastinya diperlukan banyak energi karena tugas tumpuk-tumpuk. Terkait dengan hal ini, apa yang Anda lakukan agar semua berjalan dengan baik? A. Mengerjakan tugas mendekati deadline. B. Mengerjakan semua tugas secepatnya sehingga energi terkuras habis.
C. Semua terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan karena telah terjadwal, sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. D. Energi hampir terkuras habis, perlu beristirahat beberapa waktu dalam mengerjakan tugas berikutnya. E. Meminta bantuan teman untuk mengerjakan. Jawaban yang benar yaitu C. Semua terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan karena telah terjadwal sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. Soal nomor 4. Anda sebagai guru harus menghadapi berbagai karakteristik siswa yang berbeda-beda. Ada salah satu siswa Anda yang perilaku bandel dan senang melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah. Hal ini ditenggarai karena siswa mendapat salah satu pengasuhan dan kurang perhatian dari orang tua. Orang tua siswa memanjakan dengan uang saku berlebihan dan kebebasan dalam pergaulan sehari-hari. Sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? A. Mempertemukan siswa dengan orang tuanya agar disadari kesalahan selama ini dan mempertimbangkan penyelesaiannya. B. Memanggil orang tua siswa ke sekolah dan mendiskusikan perihal kenakalan. C. Memberikan pengertian kepada wali murid untuk lebih perhatian dan tidak memanjakan anak. D. Perilaku siswa sebagai bagian perkembangannya yang diyakini akan dapat diselesaikan keluarga siswa yang bersangkutan. E. Melimpahkan masalah kepada sekolah. Jawabannya yaitu A. Mempertemukan siswa dengan orang tuanya agar disadari kesalahan selama ini dan mempertimbangkan penyelesaiannya. Soal nomor 5. Anda memiliki seorang peserta didik yang beragama non-muslim, sedangkan mayoritas peserta didik di sekolah tersebut beragama muslim. Banyak siswa di sekolah tersebut yang enggan bertemu sapa dengannya, apalagi berteman karena perbedaan agama tersebut, malahan suka mengejek. Bagaimana sikap Anda sebagai pendidik yang mengajarkan tentang kebaikan? A. Meminta kepada para pelaku agar meminta maaf pada korban dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut. B. Merekomendasikan kepada guru bimbingan dan konseling untuk diberikan sanksi yang sesuai. C. Terlibat aktif menumbuhkan rasa saling penghargaan dengan memberikan teladan secara langsung. D. Mempertemukan seluruh siswa untuk saling berdiskusi menumbuhkan rasa penghormatan antar umat beragama. E. Menyusun peraturan tentang toleransi antar umat beragama dan menerapkan sanksi bagi yang melanggar. Jawaban yang benar yaitu D. Mempertemukan seluruh siswa untuk saling berdiskusi membuka rasa penghormatan antar umat beragama.
Kita masuk soal nomor 6. Anda sedang mengajar kelas 8 dan Anda siswa yang selalu terlambat masuk kelas. Siswa ini juga sering mengganggu konsentrasi siswa lain. Bagaimana Anda menangani situasi ini? A. Anda akan memberikan peringatan secara personal kepada dia mengenai betapa pentingnya belajar dengan menggunakan pemikiran konsentrasi. B. Anda akan melaporkan kepada kepala sekolah untuk memberikan peringatan secara personal kepada dia mengenai betapa pentingnya hadir tepat waktu dan menjauhi gangguan saat di dalam kelas. C. Anda akan memberikan peringatan secara personal kepada dia mengenai betapa pentingnya hadir tepat waktu dan menjauhi gangguan saat di dalam kelas. D. Anda akan melaporkan kepada guru BK untuk memberikan peringatan secara personal kepada dia dengan mengenai betapa pentingnya hadir tepat waktu dan menjauhi gangguan saat di dalam kelas. E. Anda akan menjatuhkan hukuman kepada siswa tersebut sebagai peringatan. Jawaban yang benar yaitu C. Anda akan memberikan peringatan secara personal kepada dia mengenai betapa pentingnya hadir tepat waktu dan menjauhi gangguan saat di dalam kelas. Kita masuk soal nomor 7. Anda baru saja ditugasi untuk pindah membentuk kelas inklusi pertama kalinya dengan pengalaman baru dan juga berdasarkan sumber tentang pembelajaran inklusif. Anda mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Namun dalam implementasinya cara mengajar Anda masih tampak seperti kelas reguler sehingga ada peserta didik yang kesulitan memahami mata pelajaran. Apa langkah yang akan diambil? A. Meminta rekan sejawat untuk membantu menyelesaikan metode belajar dan mengenali karakteristik peserta didik. B. Mengevaluasi metode pembelajaran dengan mengobservasi secara langsung proses pembelajaran yang dilakukan rekan kerja kita. C. Melakukan asesmen diagnostik di awal untuk mengenali lebih dalam karakteristik peserta didik dalam jenjang tersebut. D. Meminta umpan balik pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. E. Mengikuti pelatihan dan juga webinar berkenaan dengan bagaimana menangani siswa inklusif. Kira-kira jawaban yang benar apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu D. Meminta umpan balik kepada rekan sejawat untuk berpengalaman dalam menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kita masuk soal nomor 8. Anda adalah seorang guru yang mengajar di sekolah yang memiliki banyak siswa dengan tingkat kemampuan yang beragam. Bagaimana Anda akan mengejar agar semua siswa mendapatkan manfaat dari pelajaran Anda? A. Mengajar dengan tingkat kesulitan yang paling rendah agar semua siswa bisa mengikuti. B. Menyediakan materi pelajaran tambahan hanya untuk siswa-siswa yang lebih cepat belajar. C. Melakukan penilaian individual untuk setiap siswa dan menyesuaikan materi pelajaran. D. Tidak memperhatikan perbedaan kemampuan siswa dan melanjutkan pelajaran seperti biasa.
Memaklumi karena perbedaan karakteristik siswa mempengaruhi kemampuan mereka. Jawaban yang benar yaitu C. Melakukan penilaian individual untuk setiap siswa dan menyesuaikan materi pelajaran. Kita masuk soal nomor 9. Dalam sebuah diskusi penyusunan kurikulum antar guru di sekolah Anda, ada salah satu rekan Anda menawarkan strategi belajar berbasis teknologi untuk meningkatkan capaian pembelajaran peserta didik. Setelah mempelajarinya, Anda menemukan bahwa strategi tersebut sangat bagus jika berhasil diterapkan. Tetapi, kemungkinan akan membutuhkan banyak sumber daya yang harus disiapkan sekolah. Apa tindakan Anda? A. Menerima tawaran rekan Anda karena saya yakin strategi ini memiliki potensi besar sebagai pembaruan proses pembelajaran di kelas. B. Melakukan uji coba penerapan strategi tersebut dalam satu pertemuan untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam penyesuaian belajar. C. Bersama dengan rekan guru tersebut memodifikasi strategi itu dengan menyesuaikan kesiapan sekolah dan peserta didik. D. Mempertimbangkan untuk diterapkan di semester depan sembari menyiapkan segala sumber daya yang dibutuhkan. Menyarankan untuk mempertimbangkan kembali strategi belajar tersebut mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki sekolah. Jawaban yang benar kira-kira apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu C. Bersama dengan rekan guru tersebut memodifikasi strategi itu dengan menyesuaikan kesiapan sekolah dan peserta didik. Soal nomor 10. Sekolah Anda memiliki guru yang berasal dari luar daerah. Ia sudah mengajar beberapa pertemuan. Saat di ruang guru, ia menceritakan kesulitannya karena peserta didik lebih banyak berinteraksi menggunakan bahasa daerah yang ia kurang pahami. Saat ia mengajar, seringkali peserta didik tidak memahami maksud dari cara penyampaiannya. Anda yang pernah mengalami hal tersebut, tindakan Anda adalah A. Mendengar keluhan karena Anda pernah di posisi yang sama dengannya. B. Memberikan saran berdasarkan pengalaman Anda saat mengalami hal serupa. C. Menceritakan pengalaman Anda agar ia tidak merasa berkecil hati dengan masalahnya. D. Memberi semangat dan motivasi bahwa ia bisa mengatasi masalah tersebut. Meminta rekan guru untuk mengajarkan guru tersebut bahasa daerah. Kira-kira jawaban untuk nomor 10 ini apa Bapak Ibu? Tulis di kolom komentar ya. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye-bye. Assalamualaikum.